10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari database bagian kedua. Jadi untuk minggu lalu, untuk sebelumnya ya, pada database pertama kita sudah mempelajari pengurutan data dan penyaringan data. Jadi hari ini yang ketiga, pengisian data melalui form dan penggunaan function subtotals. Kita lihat tugasnya, tugas yang kedua. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 2 dengan nama latbab 1.2 berdasarkan ketentuan. Jadi kita akan membuka file latihan bab 1. Nah, untuk sheet satunya kan udah kita selesaikan. Kita buka, kita tambahkan ini ya. Kita klik dulu tombol new sheet. Maka ini muncullah sheet 2. Kita ganti nama sheet 2-nya menjadi latbab 1.2. Yang berikutnya, ketentuannya judul tabel Arial 12, fill Arial 11, record Arial 10. Nah, untuk judul tabelnya kalau kita lihat dari tampilan tugasnya, judul tabelnya dimulai dari A1 sampai F3. Jadi judul tabelnya daftar penjualan disket Polytron Jaya bulan Juni. Itulah judul tabelnya. Jadi ini tampilan sheetnya saya besarkan dulu ya. Jadi kita akan memblok dari A1 sampai F3. Setelah itu kita buka menu home. Kita atur fontnya menjadi Arial 12. Setelah kita atur menjadi Arial 12, kita aktifkan dulu bold ya, karena judul tabelnya ini ada cetak tebalnya. Nah, selanjutnya kita akan atur per barisnya. Jadi kita blok dari A1 sampai F1 dulu. Setelah kita blok A1 sampai F1, kita gabungkan. Cara menggabungkannya, kita buka menu home, merge and center, wrap text, middle align. Setelah itu kita ketikkan dulu daftar penjualan disket. Setelah mengetikkan judul tabelnya daftar penjualan disket, sekarang masih ada 2 baris lagi. Nah, untuk 2 barisnya kalau kita lihat ini untuk Polytron Jaya dan bulan Juni ini kan formatnya sama. Jadi kita nggak usah buat satu-satu. Kita copy aja format yang ada di A1 sampai F1. Cell pointer kita letakkan di daftar penjualan disket. Kemudian di menu home ya, ini ada tombol format painter. Jadi format painter ini kegunaannya untuk mengcopy format. Jadi kita klik dulu format painternya. Nah, ini udah nampak bingkai berjalannya ya. Lalu kita blok dari A2 sampai F3. Ini kita blok begini. Nah, begini. Nah, ini kan udah jadi per barisnya, tinggal diketikkan aja. Jadi untuk judul tabelnya sudah jadi. Berikutnya untuk fill. Fill adalah judul tiap kolom. Jadi judul tiap kolomnya yaitu tanggal pembeli, merek disket, jumlah kotak, harga per kotak, total harga. Dimulai dari A5 sampai F5. Jadi kita blokkan dulu dari A5 sampai F5. Kemudian kita atur font dan font size-nya Arial 11. Setelah itu kita aktifkan bold. Posisi tulisannya ya, untuk fill posisinya ada di tengah, center. Lalu ada warna kuningnya untuk tiap sel. Jadi kita buka fill color, kita pilih warna kuning. Kemudian kita ketikkan dulu ya. Kita ketikkan untuk tiap fillnya. Nah, untuk pembeli kita perlebar aja dulu kolomnya, karena bisa jadi nama pembelinya itu panjang ya. Selanjutnya
Nah, setelah selesai mengetikkan merek disket, kolom C-nya kita perlebar. Nah, ini supaya bagus ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini jumlah kotak, kita perlebar juga kolom D-nya. Selanjutnya ini saya kecilkan dulu tampilannya. Kolom kolom E-nya kita perlebar ya, supaya harga per kotaknya nampak jelas tulisannya. Selanjutnya total harga. Kolom F-nya diperlebar dulu. Nah, setelah selesai mengatur fill-nya, kita akan mengatur record. Record itu adalah isi dari fill. Menggunakan font Arial, font size-nya 10. Jadi isi dari fill ini dimulai dari A3 sampai F11. Jadi kita blokkan dulu dari A3 sampai F11. Nah, kalau udah diblok, kita atur fontnya Arial, font size-nya 10. Nah, ini udah jadi ya. Selanjutnya, isikan data melalui form dan tampilkan data untuk kriteria tertentu. Jadi kita akan mengisi data dulu melalui form. Cara mengisi datanya melalui form berarti kita harus bentuk dulu formnya. Dalam membentuk form, kita harus memblok fill-nya ini. Nah, tapi tidak semua fill itu harus diblok ya untuk dimasukkan ke dalam form. Yang harus dimasukkan ke dalam form adalah fill yang digunakan untuk menginput data. Jadi fill ini terbagi dua. Yang pertama, fill yang digunakan untuk menginput data. Lalu yang kedua, fill yang digunakan untuk menghitung data. Jadi kita harus bedakan kata menginput dan menghitung. Menginput berarti kita mengetikkan data. Menghitung berarti kita menggunakan suatu formula atau function. Nah, jadi yang mana untuk menginput, yang mana untuk menghitung ya kita lihat dulu. Kasusnya ini adalah daftar penjualan disket. Nah, dari daftar penjualan kalau udah kita ketahui kasusnya penjualan, maka di sini kita tinggal melihat filenya yang mana untuk menginput, yang mana untuk menghitung. Kalau kita lihat satu-satu ya, tanggal sudah pasti kita input. Tanggal transaksi, pembeli siapa yang membeli kita input. Merek disketnya apa kita input sendiri. Jumlah kotak kita input. Harga per kotaknya kita input sendiri. Total harga kita pakai function atau formula. Jadi yang mau kita blok ini dari A5 sampai E5. Setelah kita memblok A5 sampai E5, maka kita akan membuka tombol form yang ada di Quick Access Toolbar. Jadi apabila tombol formnya belum ada, maka cara memunculkannya gini. Ini ada tombol Customize Quick Access Toolbar yang di sini kita klikkan dulu. Nah, ini kemudian More Comment. Setelah More Comment, ini ada Choose Comment From-nya dibuka dulu. Pilih All Comments ya. Nah, sebagai contoh ini ya, saya hapus dulu form yang ada di Quick Access Toolbar punya saya. Ini saya remove kan dulu. Nah, setelah itu ini kan awalnya nggak ada ya. Nah, lalu kita cari di All Comments ini. Choose Comment From-nya kan sudah All Comments. Kita cari di urutan F, tulisannya FORM, form. Nah, ini dia. Kemudian kita klik tombol Add, lalu OK. Maka tombol formnya ini udah muncul di Quick Access Toolbar. Setelah muncul, tekan dulu tombol formnya. Nah, ini ada keterangan yang panjang. Kalau mau dibaca silakan dibaca. Kalau nggak mau dibaca langsung tekan aja tombol OK.
Nah, di sini ada formnya udah muncul ya. Nama formnya adalah latbab 1.2. Jadi nama formnya ini sesuai dengan nama sheetnya. Lalu untuk tanggalnya, nah tanggalnya sekarang kita lihat ya di sini. Yang pertama itu 3 tanda kurang Jun tanda kurang 02. Jadi kita ketikkannya aja sama persis. Kemudian untuk pembelinya abadi. Kemudian merek disket Maxell. Lalu jumlah kotak 30. Harga per kotak 25.000. Seperti ini. Setelah selesai ini, tekan tombol new. Nah, jadi kalau sudah tekan tombol new, datanya itu masuk ke dalam sheet. Jadi beginilah mengisi data melalui form. Sekarang untuk selanjutnya ya kita isikan dulu sampai selesai. Jadi di sini saya isikan dulu sampai selesai ya. Ini record keduanya. Nah, ini record keduanya udah masuk. Sekarang saya lanjut ke record ketiga. Nah, ini record ketiganya udah masuk. Sekarang saya lanjut ke record keempat. Kemudian record kelima. Selanjutnya record ke 6. Nah, di sini untuk keseluruhan record sudah diketikkan. Jadi formnya kita close. Nah, setelah mengclose, kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, ini tampilkan data untuk kriteria tertentu. Nah, untuk menampilkan data untuk kriteria tertentu, berarti kita akan tampilkan melalui form ya. Caranya gini. Awalnya kita memblok filenya sebelum ada recordnya kan cuma ini. Dari A5 sampai E5. Awalnya ini. Tapi karena sudah ada isinya recordnya sampai ke bawah, kita bloknya begini. Nah, jadi dari A5 sampai E11. Lalu kita buka tombol form. Nah, di sini terlihat ya isinya.
1 of 6 ini berarti record pertama dari 6 record. Untuk melihat record kedua ini find next 2 of 6, 3 of 6, 4 of 6, 5 of 6, 6 of 6. Untuk lihat yang kelima nih mundur aja find pref 5 of 6, 4 of 6, 3 of 6, 2 of 6, 1 of 6. Lalu untuk memberikan kriteria, kita klik tombol kriteria. Nah sekarang kita berikan kriterianya pada merek disket Maxell. Nah, ini udah diketikkan, lalu tekan tombol form. Jadi kita kembali ke form. Nah di sini terlihat ya 1 of 6 berarti record pertama. Find next langsung menuju ke record keempat. Kalau find next lagi nggak bisa. Kalau kita find pref ini langsung menuju ke record ke-6. Jadi record yang ditampilkan sudah dibatasi oleh kriteria. Bukan berarti record 2, 3 hilang ya. Ini ada. Ini record kedua, ini record ketiga, 4, 5, 6. Nah ini yang ke-6. Jadi ke-6 record itu masih ada, cuma tampilannya sekarang sudah dibatasi oleh kriteria. Untuk menghapus kriteria, kita buka kriteria, lalu pilih clear. Nah sekarang kriteria sudah terhapus, kita kembali ke form, kita klik tombol form. Nah setelah kriterianya terhapus, recordnya tidak dibatasi lagi oleh kriteria, jadi bisa tampil secara utuh. Sekarang kita closekan untuk formnya. Sekarang kita akan menghitung total harga. Dari data yang ada, jumlah kotak dengan harga per kotak, pastilah total harganya harus kita kalikan antara jumlah kotak dengan harga per kotak. Jadi kita akan menggunakan function untuk perkalian yaitu product. Sintaks untuk function product adalah sama dengan product buka kurung range tutup kurung. Lalu pemakaian function produknya di F6 sama dengan product buka kurung. Setelah buka kurung lanjutannya adalah range. Range itu berarti kita akan menghitung dari mana dan sampai kemana. Jadi total harga untuk pembeli abadi kita hitung dari D6 sampai E6. Jadi ini kita blok dulu D6 sampai E6, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Maka muncullah hasilnya 750.000. Nah untuk yang selanjutnya total harga yang di bawahnya ini kita isi secara autofill. Cell pointer di F6, lalu mouse pointer kita letakkan di sudut kanan bawah dari cell pointernya, pas di sini ya. Nanti mouse pointer jadi tanda tambah hitam, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Seperti inilah cara mengisi secara autofill. Yang berikutnya, tampilkan subtotal penjumlahan total harga untuk tiap tanggal. Nah diminta subtotal. Jadi untuk menghitung subtotalnya kita blok dari A5 sampai F11. Jadi kita blok tabelnya. Kemudian kita buka menu data, lalu subtotal. Nah sekarang untuk pengisiannya ya, add each change in. Nah ini ada pilihan tanggal pembeli, merek disket, jumlah kotak, harga per kotak, total harga. Mana yang mau kita pilih? Kita lihat ke pertanyaan, ke instruksinya. Tampilkan subtotal penjumlahan total harga untuk tiap tanggal. Nah ini ada diminta pengelompokannya untuk tiap tanggal. Jadi add each change in nya harus tanggal. Kalau diminta untuk tiap pembeli maka pilih pembeli ya. Atau diminta untuk tiap jumlah kotak maka harus kita pilih jumlah kotak. Jadi di sini karena diminta untuk tiap tanggal maka pilih tanggal. Use function. Nah, function apa yang mau digunakan? Jadi functionnya ini sesuai dengan instruksinya, subtotal penjumlahan. Nah, ini ada kata penjumlahan ya. Berarti kita harus memilih use functionnya sum. Tapi kalau diminta nantinya adalah subtotal rata-rata, maka functionnya adalah average. Subtotal nilai tertinggi, maka functionnya adalah max. Subtotal nilai terendah, functionnya adalah min. Subtotal perkalian, maka product. Jadi di sini kita pilih sum. Lalu add subtotal to. Subtotalnya mau ditambahkan di mana? Nah di sini diminta gini.
tampilkan subtotal penjumlahan total harga. Jadi subtotal penjumlahan itu mau ditampilkan pada total harga. Jadi kita subtotalnya ya pilih total harga. Tapi kalau diminta tampilkan subtotal penjumlahan pembeli, maka kita harus pilih pembeli. Jadi di sini kita pilih total harga aja ya. Kemudian replace current subtotal ini diaktifkan. Kemudian summary below data juga diaktifkan. Ini udah diaktifkan secara otomatis ya. Secara defaultnya memang udah aktif. Kemudian tekan OK. Hasilnya ini. Jadi muncullah total untuk tiap tanggal. Ada total 3 Juni, total 7 Juni, total 10 Juni, total 13 Juni, total 15 Juni, dan terakhir grand total. Grand total itu bukan berarti dijumlahkan dari atas sampai ke bawah ini. Grand total itu maksudnya jumlah dari tiap tanggal, yaitu total 3 Juni. Kemudian total yang pertama ini ya, total 3 Juni, kemudian total 7 Juni, total 10 Juni, total 13 Juni, total 15 Juni. Inilah grand totalnya. Yang selanjutnya mau kita buat adalah garis tabel. Kita blok dari A5 sampai F17. Jadi kalau udah kita blok dari A5 sampai F17, kita lihat dulu di sini. Nah, garis tabelnya tipis, warna merah. Jadi kita buka menu home, buka tombol border, lalu arahkan ke more border. Di bagian border, line styles, jenis garisnya yang tipis ini ya, colornya warna merah ini. Kemudian presetnya ini outline, garis luar tabel, kemudian insert garis dalam tabel, kemudian OK kan, maka sudah muncullah garis tabelnya. Selanjutnya kita akan men-save. Nah, jadi karena ini menggunakan file yang sudah pernah di-save dengan nama latihan bab 1, maka cara save-nya gini. Kita tekan aja tombol save. Nah, begitu kita tekan, maka penyimpanan terhadap perubahan pada file latihan bab 1 sudah kita simpan. Demikianlah untuk materi database bagian kedua pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.